Dan tadi kan saya katakan, kalau nggak lengah, nggak digugat. Cuma nggak tahu lagi, saya ini nggak tahu lagi kalau dalam teori saya Itu itu akan nomor berapa Pak yang dematch? gimana? Akan nomor berapa dematch? Itu 3742. 3742 berarti yang bawah yang Betul, di bawah betul. sama Raminten ya? Nih, hah? Oh, 3742. Yang nggak digugat si Muller itu makam. Oh. Itu yang saya teriak di polisi. Berarti itu yang termasuk yang digugat sama Muller? Dematch ini? Ya. Oke. Terus? Ya, itu nggak digugat. Hmm. Jadi Pak Gitanya nggak digugat, objeknya masuk dalam gugatan. Kayak saya ini nih Bu, orangnya nggak ditantang, tapi tanah saya diambil gitu. Tapi waktu itu Pak Yaman, sini kamu. Itu tanah saya ya. Wah nggak bisa. Nah, Bapak tahu dari mana? saya Dematch? tulis surat ke Menkum dan Menko Polkam. Nah, kalau dematch itu Bapak siapa tuh? siapa Pak? Mahfud MD. Mahfud MD. Udah Udah nggak jadi Menko Polhukam sekarang. Ntar dipelajari kapan? Saya juga udah kirim surat. Udah ganti menteri Pak sekarang. Hah? Udah ganti. Menteri. Semangat Pak Nusron Wahid. Sekarang itu kepala BPN Menko tuh. Polhukam. Hah? Sekarang kepala BPN tuh Pak Nusron Wahid Pak. Nah ini Bapak harusnya teriaknya di situ tuh. Tapi yang jadi masalah, saya kirim surat dibalas enggak? Enggak ya, banyak yang enggak ya Pak. Banyak yang enggak balas ya. Alhamdulillah itu dibalas. Yang mana? Pak Brigjen Arif itu tadi BPN. Yang lainnya? Zaman ini, alhamdulillah jempol. Yang dibales. lainnya enggak? Cuma tetap aja jawabannya Anda harus koreksi ini. Berkasnya dikasihin. Di situ udah kelihatan kalau mau meriksa AJP sama ini dijual. Sementara sertifikat jadinya atas nama penjual, harusnya pembeli. Itu aja udah kejanggalan, itu aja juga pidana. Ya enggak? Itu aja juga aneh. Ya kan? Ya udah, kalau nggak mau didana saya juga seneng. Saya masuk ke legislatif sama eksekutif aja. Makanya dengan Bapak berjuangnya di Tadi situ saya justru teriak-teriak, dulu. Pak Panglima, perang tertinggi Republik Indonesia, tolong bantu saya. Gitu. Makanya tadi saya Kan sempat kalau nanya. Panglima tertinggi Republik Indonesia kan kewenangan dia. Belum tentu ada rakyat Indonesia panggil-panggil gitu. Ya kan? DPR mau ini, kenapa kamu ngasih tanah ke Pak Yaman? Kenapa kamu ngasih hadiah ini? Saya minta hadiah, minta ini, minta itu. Ini dia manggil saya terus. Ya karena itu tadi. BPN dikirimin surat jawabannya itu, DPR dikirimin surat jawab seolah-olah waiting list. Kan bingung waiting list sampai kapan gitu. Gubernur, wali kota Pak. Hah? Kok nggak ada jawaban? Bapak udah ngirim juga ke gubernur. Ibu, tanda terima segitu banyak. Karena lihat Coba Komitmen kami serius sekali untuk bisa gebuk mafia tanah ini karena inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat itu ya yang saya temui seringkali tak berdaya. Jangankan masyarakat kecil yang penghasilannya rendah begitu. Masyarakat yang kita anggap punya penghasilan tinggi, status sosial dan ekonomi juga di atas, tetapi seringkali tidak berdaya, menjadi korban mafia tanah. Ini merusak keadilan, ya apalagi rakyat kecil. Jadi negara memastikan pemerintah Pihak Muller dan Raminten Dago Elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah, warga... mulai dari, jadi gini, pergeseran batas dulu nih, pergeseran batas.
yang Bapak bilang tadi. Harusnya kan di kantor pos tuh. Terus Jadi setelah di kantor pos, jadi 1984-an atau setelah penutupan TPA 84 atau 89 ya, itu warga memanfaatkan itu untuk sarana olahraga. Nah, sarana olahraga ini dari warga kampung Cirapuhan sebagai pengurus ya, dipinjemkan ke Dagolos. Maksudnya dikelola lah. Nah, jadi ini posisinya sekarang di apartemen Demas, ya kan? Di mas ini. Nah. Dikejabatiin tahun 2005, ya kan? Itu ditagih sama saya. Ini wilayah kampung Cirapuhan RW 1. Ini mohon ininya apa, batas-batasnya kita lakukan bersama. Lapangan bola kan maksudnya ke kita gitu kan. Nah, saya melihat gelagat yang nggak enak. Gelagat yang nggak enak itu apa? Itu tadi di PBB ini keluar 15.000. Makanya itu saya tagih ke Asep Makmun sebagai ketua RW, Pak Agus sebagai RT. Saya tagih. Bapak bilang Intinya mah tolong dibalikin lagi. ini wilayahnya Cirapuhan. Kalau berdekat mah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dagolos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Nah, yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya, bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Ya, ini Udin S ya, Dagolos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudinta, Dagolos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudinta.
Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudenta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Mamun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Graha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Mamun, dari Asep Mamun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Graha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Oke ya, itu ya. Lagi ya, itu ya salah satu, ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga,
kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman, pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa? Tak sementara dalam kasus konflik Dago Elos FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.